Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tau nangis? Mboten nate. Lereni ngaji mbek wong ngono iku. Atine atos gitu. Tapi Abdul Hasan Asyadzili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tau guyu? Mboten nate. Lereni wong ra iso syukur gitu. Jadi ini dua kutub besar. Siapa yang nggak tahu kewalian Abdul Hasan Asyadzili? Siapa yang nggak tahu kewalian Sayyid Abdul Al-Haddad? Nah ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya, guyu ya sering, nangis ya sering, sudah ini sudah makomen, ini sudah Majma'ul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy, kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja nggak pernah susah, Gus. Nggak pernah susah. Ya. Bapak saya itu khasnya nggak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon sama saya. Mau kapundhut tuh seguyon kan. Dia seneng, dia happy saja. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau kapundhut, muridnya nangis semua, marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karena madzhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur itu. Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khomisul khulafa masyhur itu. Ketika mau kapundhut orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin, ila arhamir rahimin. Timbang kumpul kon sumpek. Atok mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Ila khairi madhubin ila, kedat yang terbaik yang kita tuju. Ini mirip Nabi Yahya. Sehingga Nabi Isa ngejlek, Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu makrillah. Kamu kok sering senyum, sering guyu, ngakak-ngakak. Seakan kan kamu tuh tidak pernah akan kena siksa. Nabi Yahya gantian bales, Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Lah kamu merengut terus kaya ora ono rahmate pangeran saja. Ini terjadi madhab antara Abdul Hasan Asyadzili dan Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat tuh masih susah, diterima enggak, sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadzili, kalau ada orang tanya gitu dimarahin. Sujud kula ditampi mboten ya Sayyid Abdul Hasan Asyadzili. Gak usah mikir ngono, ditegir sujud wis luar biasa. Orang geruang ditegir sujud, gak usah mikir ditampa ta ora. Loh iya loh, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud, terus gak penting ditompo tawar. Bahkan kalau anak-anak muda ini kepengen ditompo niat elek, ditompo digajar pangeran terus bu swarga terus sama bidadari gitu. Jadi muni ditompo tapi pikirannya sudah ngayal macam-macam. Kalau mazhab Abdul Hasan Asyadzili tidak. Sehingga kitab hikam, kita tahu kitab hikam itu adalah dikarang Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, dan ini terus muridnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Itu cerminan Syadziliyah murni. Ya saya ulang lagi, itu cerminan Syadziliyah apa? Murni. Sehingga beliau ngendikan masyhur itu, qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah, lebih baik beramal banyak tapi masih merasa salah karena ra ono syukure. Makanya bapak saya Gus Ali ana wong abangan gelem salat, gak tahu gak disahno sah terus. Ketika ada orang fikih marah-marah tapi rubah gedang, wes rubah gedang lah, pokoknya sah terus. Pokoknya sah terus. Ini sangat-sangat sadili berarti. Ini penting saya utarakan supaya khazanah kita itu tidak pernah habis. Karena al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak ada warosati, tapi warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua tercermin pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita paling terkenal tentu Asra Badrin. Tawanan-tawanan perang Badarin mau diapakan? Rasulullah istasyara Abu Bakrin. Terus kata Abu Bakar, itu keluargamu ya Rasulullah. Hum ashiratuka, hum aqaribuka. Ya maafkan saja. Terus ditanya Umar, menurut kamu gimana Umar? Itu kan orang-orang yang ngusir engkau ya Rasulullah, yang dulu ingin membunuh engkau, sekarang ketangkep ya bunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim.
Sing prestasi ya alhamdulillah, sing ra prestasi muga-muga pangeran akeh sepurane gitu. Sudah gitu iya cara Gus Ali ya sih ngono kok repot. Wa masalu kaya Umar kama salim nuh isqala rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayara sudah habisi saja ning donya kok kafir. Tapi anehnya apa? Rasulullah akhudha bi madzhabi Abi Bakar. Nabi mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar. Karena Nabi kena khitab anit tabi millata Ibrahim apa? Hanif. Akhirnya terus keterusan. Akeh kiai NU nek ana umat salah dibarno nganti ra roh nak salah. Makanya kenangan saya sama Mbah Sal Mahfud karena beliau itu sepupu sama Mbah saya di Sahal itu. Kata Mbah Sal gini, "Hak umpama pantes," kata beliau ini, "umpama pantes pondok-pondok itu tak sertifikat." Kenapa, Mbah? Lah ya akeh kiai gondrong muridé kol gondrong kabeh terus kadang rapati salat jare diulang kali jogo. Engko neng kali-kali golek Nabi Khidir gak tau ngaji. Lah ngene ku nak ditakoki afiliasine kok NU gitu. Mau disertifikat, jadi distandarkan. Pokoknya anggar gak ana takribe ya ora NU gitu. Karena nanti kalau gak disertifikat ini terus khayal-khayal macam-macam ini rata-rata kan afiliasinya juga ngeklaim NU. Padahal ya itu tadi. Jadi diulang kali jogo langsung diulang macam-macam. Ini penting saya utarakan karena standarisasi ini penting. Caranya gimana? Kita harus sebanyak mungkin baca khazanah Islam. Makanya Imam Ghazali kayak apa pinternya Imam Ghazali? Beliau di akhir kitab Ihya ngendikan wa alaika bimudawamati mutalaati kitab khilyatil auliya wa tabaqatil asfiya. Sehingga kita akan punya khazanah yang luar biasa.